Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang sekali lagi menyaksikan video ini. Video ini singkat sekali, jadi semoga bermanfaat. Dan di video ini saya akan sampaikan 4 fakta tentang pikiran manusia yang itu sering sekali tidak kita manfaatkan. Apakah keempat pikiran itu setelah yang satu ini? Baik teman-teman, kita semua mempunyai pikiran. Manusia diciptakan Tuhan mempunyai pikiran dan mempunyai akal. Tapi banyak sekali di antara kita yang belum memaksimalkan pikiran itu. Banyak sekali di antara kita yang belum membuat pikiran kita lebih bisa berkembang daripada sebelumnya. Banyak sekali yang belum mengetahui bahwasanya pikiran kita mempunyai beberapa fakta-fakta yang sangat mencengangkan, mempunyai beberapa keunggulan-keunggulan yang makhluk lain tidak memiliki pikiran ini, akal ini. Di video ini sangat singkat sekali, sementara saya beri 4 fakta yang sangat luar biasa yang mungkin teman-teman di luaran sana sudah tahu gitu, tapi belum banyak yang bisa memaksimalkan keunggulan atau hal yang sangat luar biasa di pikiran kita. Pikiran adalah suatu tindakan atau suatu objek yang bisa memikirkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Pikiran adalah salah satu alat untuk kita bisa menjalani waktu, untuk kita bisa memutuskan sesuatu, untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan semau kita. Itu pikiran. 4 fakta ini yaitu yang pertama, pikiran kita itu bisa membuat kita kuat dan juga bisa membuat kita lemah. Yang pertama, pikiran kita bisa membuat kita kuat dan bisa membuat kita lemah. Kenapa seperti itu? Karena apapun yang kita lakukan, apapun perasaan yang kita lakukan, kuat atau lemah itu tergantung pikiran kita. Pada saat kita mengatakan saya kuat, apapun yang Anda lakukan secara otomatis akan menjadi lebih ringan karena Anda merasa kuat. Pada saat kita merasa kuat, pada saat kita terus mengatakan kalau saya kuat, otomatis seluruh organ, seluruh alat di dalam diri Anda akan dirangsang oleh otak dan akan menjadikan Anda kuat. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita atau Anda mengatakan saya lemah secara berulang-ulang, maka secara otomatis juga pikiran Anda akan mengirim gelombang ke seluruh badan dan akhirnya badan Anda menjadi capek, badan Anda menjadi lemah sesuai dengan apa yang otak Anda pikirkan. Jadi hati-hati pada saat Anda melakukan sesuatu, pada saat Anda merasa capek, merasa tidak kuat di dalam kehidupan Anda, apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan menjadi realita di dalam kehidupan dan diri Anda. Jadi yang pertama adalah pikiran Anda bisa membuat Anda kuat, bisa membuat Anda lemah. Jadi tolong pikirkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan saya yakin pasti Anda ingin Anda menjadi seorang yang kuat. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, pikiran Anda bisa mengontrol semua emosi di dalam diri Anda. Yang belum tahu, ya, emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu adalah perasaan yang timbul di dalam diri kita. Itu emosi, bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa nangis, bisa kecewa, macam-macam perasaan yang timbul di dalam diri kita, itu namanya emosi. Emosi dikontrol oleh pikiran kita. Pada saat kita melihat sesuatu dan itu secara umum akan membuat kita marah, itu secara otomatis pikiran akan mengontrol kita nih. Marah dan tidaknya Anda tergantung Anda merespon pikiran Anda. Marah dan tidaknya Anda tergantung Anda memberikan sugesti kepada pikiran Anda. Jadi pikiran Anda bisa mengontrol semua emosi yang ditimbulkan oleh diri Anda. Pikiran Anda bisa mengontrol semuanya. Pada saat Anda merasa sedih karena kehilangan, pikiran Anda bisa mengontrol dan mengecilkan rasa sedih itu.
menjadi ikhlas dan terima. Pada saat Anda merasa bahagia, pikiran Anda bisa mengontrol untuk tidak terlalu bahagia, karena tidak baik untuk terlalu bahagia. Pada saat Anda merasa kecewa atas perlakuan orang lain kepada diri Anda, pikiran Anda bisa mengontrol untuk Anda tidak kecewa. Pada saat Anda menemukan sebuah penderitaan di dalam kehidupan Anda, pikiran Anda bisa mengontrol apakah saya ingin menderita atau tidak atas penderitaan ini. Pada saat Anda sedih, pada saat Anda marah karena dicemooh, pikiran Anda bisa mengontrol Anda memilih marah atau hanya diam. Jadi pikiran Anda bisa mengontrol semua emosi yang ditimbulkan oleh diri Anda. Jadi hati-hati. Yang ketiga adalah pikiran Anda bisa memberi sudut pandang yang sangat luas. Pikiran Anda, otak kita ini bisa memberikan sudut pandang yang sangat luas. Pada saat kita melihat sesuatu pada umumnya, kita bisa memberi sudut pandang atau arti baru kepada sesuatu atau objek tersebut atas kekuatan pikiran kita, atas memori-memori yang sudah kita simpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran kita bisa memberikan kita sudut pandang yang sangat luas. Contoh misalkan, ada yang bilang, ini kalau ilmu NLP ya, ilmu NLP, ada yang bilang hujan itu membawa berkah, hujan itu sangat membahagiakan. Tapi di sisi lain ada orang yang pada saat hujan itu terasa atau merasakan sedih. Pada saat kita merasa hujan itu bahagia karena kita mungkin bisa tanaman kita subur dan lain sebagainya, di sisi lain ada orang yang menganggap hujan itu emosi yang timbul adalah sedih gitu. Mungkin dia ada acara, mungkin dia ada hajatan, mungkin dia ada hal yang pada saat hujan turun itu menjadi yang tidak lancar gitu loh. Itu adalah sudut pandang baru. Artinya pada saat kita melihat sebuah bungkus rokok itu kotak persegi panjang dari depan, ada orang yang melihat bungkus rokok ini dari arah atas, dia tidak kotak persegi panjang tapi dia lonjong. Ada yang melihat dari sisi kanan, ada yang melihat dari bawah, ada yang melihat dari pinggir. Itu adalah hasil dari olahan pikiran kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Yang keempat, yang terakhir sementara ini, pikiran kita itu bisa menarik semua apa yang kita inginkan. Nah, yang nomor 4 ini kira-kira percaya nggak percaya nih? Ini sudah saya buktikan. Dan ini tidak omong kosong. Pikiran kita bisa menarik semua yang kita inginkan, semua yang kita pikirkan. Pikiran kita bisa menarik itu. Yang perlu bahagia lagi, itu terjadi secara otomatis. Contoh, kenapa sih kak saya kok sial terus? Kenapa sih saya sudah jatuh ketiban tangga? Pada saat kita terkena musibah, yang kita lakukan mayoritas atau sebagian besar mengeluh, sedih, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, kata-kata negatif muncul dari mulut kita, muncul di pikiran kita. Yang terjadi apa? Anda pada saat melakukan hal yang negatif atau memikirkan hal yang negatif pada saat Anda sedang ada bencana atau sedang ada masalah, itu secara langsung, secara otomatis akan menarik semua hal-hal yang negatif lagi kepada diri Anda. Jadi kenapa kok kita bilang sudah ada masalah, masalahku kok terus ya, masalahku kok nambah, ini belum selesai nambah lagi, ini belum selesai nambah lagi. Karena pada saat Anda punya masalah, yang Anda pikirkan negatif, yang Anda keluarkan negatif, omongan Anda yang Anda lakukan negatif, otomatis menarik hal-hal yang negatif juga gitu loh. Tapi ada orang yang berkata pada saat saya punya rezeki, pada saat saya hoki ya, saya hoki, itu terus-terusan hoki. Anda dapat ini. Karena pada saat kita hoki, pada saat kita mendapatkan sebuah kesenangan, mendapatkan rezeki, pikiran kita positif. Alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah positif. Akhirnya menarik semua yang positif ke dalam diri Anda. Jadi caranya bagaimana? Pada saat Anda menerima musibah atau kecewa, berpikirlah positif agar Anda menarik hal-hal yang positif. Oke, jadi ini 4
fakta tentang luar biasanya pikiran kita. Apapun yang kita katakan akan bisa terjadi, apalagi kalau itu dilakukan secara berulang-ulang. Apapun emosi yang kita pikirkan, apapun emosi yang kita keluarkan, bisa kita kontrol dengan pikiran kita. Apapun yang kita katakan kepada diri kita, saya kuat, saya bisa, saya lemah, saya gak kuat, itu juga akan terjadi kepada diri kita. Apapun pemikiran-pikiran yang keluar dari mulut kita, yang keluar di dalam komunikasi kita, itu bersumber dari pikiran, karena pikiran juga memberikan sudut pandang yang sangat luas kepada diri kita. Itu teman-teman sedikit share ilmu, share pengalaman sesuai dengan apa yang saya bisa, yang saya tahu. Semoga video singkat ini bermanfaat, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.